Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini, saya akan menceritakan cerita kisah si manusia kanibal dari seseorang yang bernama Sumanto. Kalau ada yang langsung kenal Sumanto, pasti dia angkatan 90-an atau 2000-an. Bagi orang Indonesia, nama Sumanto pasti bukan sesuatu yang asing di telinga. Buat yang belum tahu nih, Sumanto adalah kanibal dari Indonesia yang sempat bikin heboh di tahun 2003. Sumanto lahir di Pelumutan, Jawa Tengah pada 3 Maret 1972 dari pasangan Nuryati Kerta dan Samen. Dia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, masing-masing bernama Mulyati, Karyono, Mariati, dan Mulyanto. Masa kecil Sumanto termasuk berkecukupan. Sumanto bersekolah di SD Negeri Pelumutan 1 dan dia dipanggil dengan nama Suman sama teman-temannya. Saat itu Sumanto akan mendaftar SMP tapi nilainya tidak mencukupi dan dia mengulangi lagi di SD dan sekolah SMP di tahun berikutnya. Aktivitasnya sepulang sekolah adalah mengembala kambing dan mencari rumput. Dan pada sore harinya, dia belajar ilmu agama di masjid sekitar rumahnya. Namun kesulitan ekonomi pun melanda keluarga Sumanto. Masalah ini mau tidak mau mengakibatkan perabotan rumah tangganya mereka satu persatu dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto putus sekolah karena beberapa alasan. Singkat cerita, Sumanto sudah dewasa dan menikah. Dia memiliki 2 orang mantan istri. Istri pertamanya bernama Sutrimah. Mereka bertemu saat bekerja di Lampung. Pernikahan ini berjalan singkat karena ada kekerasan dalam rumah tangga. Setahun setelah bercerai dengan Sutrimah, Sumanto menjalin hubungan lagi dengan seorang janda yang bernama Tukiem. Mereka menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang anak. Setelah menikah lagi, Sumanto jadi jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali ke rumah. Kekerasan dalam rumah tangga pun sering terjadi dan pernikahan ini lagi-lagi berakhir dengan perceraian. Setelah bercerai, hidupnya pun gak tentu arahnya. Masalah ekonomi juga jadi salah satu sebab Sumanto jadi stres. Sumanto bertemu dengan seseorang yang konon katanya sakti. Namanya Taslim. Di sana Sumanto disuruh melakukan syarat-syarat agar kehidupannya jadi lebih baik lagi. Gurunya itu mewajibkan dia memakan daging 7 jenazah agar bisa memperoleh ilmu tersebut. Ilmu yang akan dia miliki adalah ilmu kebal, ilmu ketenangan batin, ilmu yang mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau masih pengen lebih hebat lagi harus memakan 41 orang. Tapi Sumanto sendiri memilih memakan yang 7 orang saja. Sumanto mencari daging manusia konon dengan cara menggali kuburan orang yang baru saja meninggal. Tapi selain itu, dia juga membunuh dan memakannya. Korban pertama adalah teman seperantuannya dan korban kedua penjahat yang akan merampoknya. Katanya setelah dibunuh, mayatnya ditarik ke tengah perkebunan. Nah, sebelum disantap, korban itu dikuliti lebih dahulu. Mayat 1 orang itu dihabiskan dalam waktu sehari semalam. Hanya tulang dan organ dalamnya yang tidak disentuh dan dibiarkan membusuk di tengah rimbunan pohon tebu. Korban ketiga adalah Bahrinah yang mayatnya dicuri 16 jam setelah penguburannya. Kata Sumanto, saat dia memakan mayat Bahrinah, dia akan menghabiskan malam itu juga. Tapi hari sudah keburu siang. Setelah terdengar azan subuh, Sumanto membungkus kembali dengan karung lalu dikuburkan dekat rumahnya. Dia takut ketahuan orang. Sumanto memakan daging mayat Bahrinah dengan tujuan agar arwahnya bisa hidup kembali. Menurut
menurut kepercayaan sekarang ini, Bahrinah masih hidup di dalam tubuh Sumanto. Sumanto juga mengambil kemaluan mayat-mayat untuk dijadikan jimat. Perlahan Sumanto menikmati daging-daging manusia itu dengan lahap. Pertama-tama dia memutilasinya, lalu menyantapnya mentah-mentah atau memasaknya. Katanya daging manusia itu nggak enak, berbau menyengat dan terlalu banyak lemak. Namun keunggulannya, setelah Sumanto memakan daging manusia, hatinya menjadi lebih tentram. Daging Bahrinah ternyata tidak hanya dinikmati oleh Sumanto, tapi anggota keluarganya juga dikasih dagingnya. Mereka diberi sebanyak 7 potong yang setelah disate. Sumanto mengakui itu adalah daging kambing yang sudah dimasak. Tanpa curiga, anggota keluarganya pun memakan daging yang diberi Sumanto. Gak kebayang sih kalau mereka itu tahu daging yang dimakan itu adalah daging manusia, bukan daging kambing. Lalu kelakuan jahat ini diketahui polisi. 5 tahun hidup di penjara. Dikabarkan penghuni penjara menolak disatukan dengan Sumanto karena mereka takut. Tapi karena Sumanto melakukan perbuatan baik, selama hukumannya dia dikurangi hanya 3 tahun saja. Rumah gubuk yang ditempati banyak menyimpan misteri kehidupan Sumanto yang tidak wajar. Setelah membongkar serta mengobrak-abrik seluruh isi rumah, polisi menemukan tulang belulang manusia seperti tengkorak manusia, tulang kaki, tulang tangan, tulang iga, dan sebagainya. Sebagiannya juga dijadikan bantal tidur. Setelah menjalani masa hukumannya, Sumanto menjalani rehabilitasi mental di pondok pesantren di Purbalingga. Di pondok pesantren itu, Sumanto mempelajari ilmu agama hingga akhirnya bertaubat. Pengajar dan pengurus pesantren sempat kewalahan menanganinya, tapi kesungguhan mereka membuat Sumanto berubah. Dia rajin ikut pengajian, bahkan mengikuti ceramah. Pemimpin pondok pesantren sering diajak berkeliling kiainya mengikuti pengajian, bahkan sesekali Sumanto menjadi penceramahnya. Nah, itu dia cerita tentang Sumanto si manusia kanibal. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi ya.